Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua bosku. Salam NKRI, salam merah putih. Kocak guys, Irma Suryani sampai mewek. Rocky Gerung lagi sibuk ceramah. Irma Caniago dibungkam dalam satu forum debat oleh Bang Adi. Siapa ya? Suyitno. Itu tuh yang sering tampil di forum debat ILC atau Rakyat Bersuara. Mungkin inilah salah satu yang diinginkan oleh netizen yang kemudian sangat-sangat tidak sepakat dengan Ternak Mulyono yang satu ini. Tampaknya memang Irma Suryani ini adalah salah satu Ternak Mulyono yang paling setia. Sudah jelas-jelas salah apa yang dilakukan oleh majikan, masih aja dibela. Itu makin lama makin membuat jengkel. Oke, mari kita simak videonya. Bayangkan Ini 2025 dibuka ceramah perusahaan Rocky startup, isinya adalah energi untuk mengaktifkan ChatGPT. ChatGPT itu hidup dari nikel. Dia kan aplikasi untuk membuat mesin itu hidup 24 jam, mesti ada baterai yang menghidupkan mesin itu. Jelas. Lalu kita masukkan pertanyaan, dia jawab. Berdasarkan kuriositas kita, apa yang ingin kita tahu? Tanya pada ChatGPT. Tetapi ChatGPT akan bilang, kuriositasmu apa? Kalau kita tidak punya kuriositas, ya ChatGPT anggap ya yuk nggak diperlukan dalam persaingan itu kan. Jadi tanpa kuriositas, ChatGPT itu persis sama dengan Fufufafa. no curiosity. Ya. Fufafa artinya Pura-pura pura-pura paham. Jadi percuma kita membayangkan ChatGPT akan bantu kita kalau kita tidak punya kuriositas. Sementara anak-anak di Malaysia, di Vietnam, Singapura, dia punya kuriositas. Apalagi anak di Cina. Apa itu pikiran? Pikiran artinya kuriositas, keingintahuan. Yang makin lama makin deepening, makin dalam itu. Kuriositas itulah yang menunjukkan IQ-mu seberapa tajam. IQ kita tinggal 78. IQ Singapura 115. IQ Vietnam Jauh beda. 105. IQ Filipina. Jadi kalau IQ kita itu cuma 78, bagaimana bertanding dengan mereka yang IQ-nya 115? Pasti bonus demografi dia yang dapat. Anda buka startup di sini, yang masuk adalah anak muda Malaysia, anak muda Vietnam, bekerja di sini. Itu konsekuensi dari pergi ke 2045 tanpa skrutinisasi ideas at all cost. Adi Prayitno buka Irma Suryani kalau ada Caniago. WhatsApp, ini sudah 2 hari centang satu tuh tak ada respon, ada yang 3 hari misalnya nggak ada respon dan seterusnya dan seterusnya. Jadi sikap apatisme ini sebenarnya didasarkan pada satu realitas politik yang memang tidak bisa dibantah, bahwa berkomunikasi langsung dengan wakil presiden, orang penting di negara ini nggak gampang, tidak bisa bim salah bim. Apa yang disampaikan oleh abang kita dari Sidoarjo juga melapor soal mafia tanah, ini nunggu 14 hari. Lama kali ya. Nanti akan diteruskan kementerian terkait, nunggu lagi berapa hari. Nanti diteruskan ke bupati, gubernur, dan seterusnya, agak panjang. Nah, karena ekspektasi masyarakat itu begitu besar dengan aduan ini, bukan kesan positif yang justru timbul. Jadi efeknya itu negatif, Pak. Karena kan ada kesan, kalau mampu mengakses wakil presiden, persoalan yang selama ini nggak selesai, persoalan yang selama ini berbelit-belit, persoalan itu yang nggak tuntas, itu bisa tuntas dalam sekejap, Bang. Kan begitu jalan ceritanya. Ya untuk apa juga kita ngadu ke presiden dan wakil presiden, kalau persoalannya juga menunggu waktu yang lama. Kan itu yang terjadi. Untuk apa juga misalnya berkomunikasi dengan presiden secara langsung, kalau responnya berbelit-belit dan sangat birokratis. Ini yang saya kira memang ke depan betul kata Kak Irma, tinggal diuji. Apakah pengaduan secara langsung yang dibuka oleh Wapres Gibran Rakabuming Raka ini akan memiliki portofolio yang berbeda. Oh, ini tentang lapor Mas Wapres. Itulah yang saya kira menjadi momen pembuktian bahwa apa yang dilakukan oleh Gibran itu bukan hanya sebatas gimmick, bukan hanya sebatas pencitraan, ataupun bukan hanya sebatas meniti jalan panjang menuju 2029. Kan itu yang kemudian disebutkan. Karena tentu saja bicara Indonesia itu bukan hanya Solo. Ya. Bicara tentang Indonesia bukan hanya Jakarta.
Bicara Indonesia itu adalah bicara sesuatu yang selama ini tidak bisa diakses. Di Kampung Bayah misalnya, orang Banten sana, kalau mau berobat, dia butuh waktu sekitar 4 sampai 6 jam untuk nemu rumah sakit yang dinilai layak. Apakah ini bisa simsalabim ketika dilaporkan? Atau saya orang Madura, paling ujung pulau di Kabupaten Sumeneb, juga memiliki problem yang sama. Nggak pernah punya rumah sakit yang representatif. Jadi kalau sakitnya agak sedikit serius bang, harus ke Surabaya. Butuh jalur darat 7 sampai 8 jam. Kita sudah berganti presiden berulang kali, kita sudah berganti gubernur berulang kali, kita sudah berganti bupati berulang kali, tapi problem-problem krusial itu nggak pernah selesai. Kan ini yang harus di-challenge. Nanti saya mau ikut-ikutan tuh. Bisa tidak bangun rumah sakit di Madura, setiap kabupaten, yang minimal ini recommended. Nah, kan ini yang saya kira di tengah oase yang begitu membuncah, karena selama ini memang harus diakui, publik kita ini kan tingkat ketidakpercayaan pada birokrasi, tingkat ketidakpercayaan pada Pemda, distrust pada pejabat-pejabat publik yang tidak pernah mendengarkan mereka, itu numpuk pada laporan ini. Oleh karena itu, apakah Mas Gibran Rakabuming Raka yang selama ini dipersepsikan sebagai sosok, ya sorry to say, pendatang baru dalam politik, mampu membantah fakta-fakta negatif itu? Itulah yang saya kira memang sangat layak untuk kita tunggu. Nah yang ketiga Bang Karni, kenapa ini juga menjadi ramai terkait dengan soal lapor Mas Wapres itu? Satu, dari segi Gibran harus kita lihat. Gibran itu ingin juga menunjukkan kepada publik kehadirannya sebagai wakil presiden yang cukup kontroversial, ingin dibuktikan. Gibran itu bisa bicara banyak di negara ini. Sejak dilantik bersama dengan Prabowo Subianto, langsung bagi-bagi susu gratis. Ya terlepas itu dibully dan dinyinyirin. Tapi yang jelas ada kerjaannya. Bahkan pidatonya di depan para PJ-PJ kepala daerah yang disentul, itu kan ditonton oleh jutaan orang, itu rekor. Ketika meluncurkan aplikasi lapor langsung kepada Mas Wapres, ini kan moment of the truth, momen pembuktian sebenarnya bagi Gibran. Bahwa ia adalah seorang wakil presiden, bisa bekerja, bukan hanya ban serep, dan kapasitasnya itu tidak bisa diremehkan. Ini yang saya kira kita tinggal tunggu. Apakah dalam instrumen-instrumen yang sudah dimunculkan ini, akan mampu menyelesaikan persoalan yang belakangan ini didiskusikan dan dikritik oleh publik. Harus diakui ketika muncul aplikasi ini, responnya memang tensinya agak negatif. Harus diakui ketika aplikasi langsung berbicara dengan wakil presiden ini, di launching secara terbuka, itu juga tonnya agak kurang baik. Oleh karena itu, satu-satunya cara untuk membungkam suara-suara kritis, satu-satunya cara untuk membungkam bagaimana suara-suara nyinyir dan bulian, tunjukkan bahwa semua laporan-laporan yang masuk di dalamnya itu bisa dieksekusi. Dan yang paling penting harus dilaporkan grafiknya. Dari 1.000 laporan, separuhnya sudah dieksekusi. Dari 10.000 laporan, 80%-nya sudah dieksekusi. Tanpa grafik itu, maka sehebat apapun pola komunikasi yang dibuat, ini akan dianggap semacam pengaduan yang penuh dengan harapan kosong. Harkos alias pemberi harapan. Oke bosku, gimana nih tanggapan kalian? Kedua video tadi tentunya masing-masing berbicara tentang masa depan, di mana Rocky Gerung menyebutkan tentang IQ Indonesia cuma di tataran nilai 78, sedangkan Singapura atau di Asia Tenggara lainnya itu di 100 lebih. Jadi bagaimana mungkin Indonesia mampu bersaing dengan negara-negara tetangga, ya kan? Dan kemudian ada tadi Bang Adi menyampaikan tentang masa depan 2029 Mas Gibran itu, ya memang sampai sekarang menimbulkan kontroversial di kalangan masyarakat Indonesia, entah itu mengenai kebijakan-kebijakannya, entah itu bagi-bagi susah, entah itu ketika ia pidato menyebutkan majemuk kata-kata para-para inilah dan seterusnya. Oke bosku, silakan tanggapi di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.